Hari ini saya bergeser ke daerah Bengkunat. Kabarnya di sini merupakan daerah penghasil lobster terbesar di Provinsi Lampung. Sayang, kuatnya tiupan angin mengurungkan niat saya untuk mengikuti nelayan menjaring lobster. Ntar aku geser-geser, gampang. Wah, tapi saya beruntung nih. Ternyata ada lobster yang sudah didapat nelayan dan disimpan di dalam bubu atau keramba di dalam air dan siap untuk dikirim. Jadi ini namanya apa bang? Keramba? Keramba. Nah jadi ini teman-teman nelayan nih dikumpulin dulu di keramba. Jadi kalau udah banyak banget, kalau udah banyak banget baru diangkat. Jadi yang udah dikumpulin berapa lama nih bang biasanya ngumpulin gini bang? Seminggu? Seminggu ya? Banyak, seminggu banyak. Semua ini. Ya, kurang super ya. Banyak banget isi kerambanya. Menurut info dari nelayan, jika sedang bagus, nelayan di sini dapat menjaring lobster hingga 10 hingga 20 kilo per harinya per satu kapal. Mantap! Dengan cepat para pekerja memilih lobster yang akan dikirim sesuai ukurannya. Yang mana? Kopi bang. Oh, lumayan gede nih sungutnya. Ini mau dikirim hidup-hidup ke Jakarta ya bang? Hari ini ya? Setelah ditimbang, lobster dimasukkan ke dalam tong yang telah berisi oksigen untuk dikirim ke Jakarta melalui jalur darat. Mantap! Sepertinya kurang lengkap nih jika saya tidak mencicipi kuliner lobster khas Lampung. Seperti biasa, bukan masakan Indonesia namanya jika tidak menyiapkan berbagai macam bumbu. Kita mau masak, pastinya masak khasnya Bengkunat nih. Kita mau masak lobster ya mbak. Seperti biasa, bumbu dapur seperti bawang dan kawan-kawannya dihaluskan terlebih dahulu. Mas, apa namanya, daripada ngeliatin saya ngulek, mendingan belain itu. oke. Udang lobster. Udang lobsternya ini Ya, jadi lobsternya udah direbus duluan nih sama Mbak Leni tadi. Jadi katanya biar lebih cepat kita proses masaknya. Hah? Cuma belah lobster? Siapa takut? Kita pakai ininya juga lobsternya yang 2 ons nih mbak, yang ukuran emang boleh diperjualbelikan ya mbak. Setelah halus, bumbu dimasukkan ke dalam wajan untuk dimasak. Masukkan air agar bumbu nanti menyerap ke dalam lobster. Setelah air mendidih, lobster pun masuk ke dalam wajan. Walau terkenal dengan kolesterolnya jika makan lobster secara berlebihan, namun jika dikonsumsi secukupnya, lobster juga banyak manfaatnya nih. Sesuai dengan warnanya, jika dimasak menjadi merah, manfaat lobster juga sama nih dengan buah atau sayur yang berwarna merah, yaitu untuk kesehatan mata. Kandungan nutrisi protein pada lobster juga dapat menghindarkan kita pada penyakit jantung. Dan untuk para wanita, kandungan vitamin A dan E pada lobster juga dapat menjaga kelembapan kulit sehingga kulit menjadi lebih sehat. Kalau orang-orang di Bengkunat nih udah bosen nih bu makan lobster ya? ya ada yang bosen, ada yang suka, ada yang kena kolesterol tuh tadi. Nih nggak sombong nih, kalau orang di sini emang sehari-harinya makan lobster. Kalau kita kan, waduh, mesti ngumpulin duit dulu beli lobster. Kalau di sini enggak, setiap hari bisa makan lobster. Akhirnya yang ditunggu pun tiba. Lobster telah matang dan siap disantap. Udah jadi nih masakannya Mbak Leni. Apa tadi namanya, Mbak? Lobster peros masin. Lobster pros masin. Wah, emang susah. Pokoknya makanan khasnya dari Bengkunat. Mancing mania? Mantap!
Walau tidak bisa mengambil langsung lobster dari dasar laut, namun saya beruntung masih dapat menikmati lobster yang masih segar, yang langsung diambil dari habitat aslinya. Mantap! Kali ini saya bergeser ke daerah Pesawaran di Lampung. Ada yang unik nih, saya mau mencari kerang yang hanya ada di pantai yang masih alami dan belum tercemar. Penasaran kan kerang jenis apa? Makanya ikutin Mancing Mania sampai habis ya. Hari ini saya lagi di Pulau Lahu nih, di Lampung. Saya sama Mbak Anita, kita lagi cari apa nama kerangnya Mbak? Namanya remis. Namanya remis. Iya. Jadi ini manfaatin air laut yang lagi surut ya Mbak. Iya. Kita bergerak cepet mau cari remis. Ini katanya enak banget nih kalau dimasak. Jadi nanti habis dari sini saya sama Mbak Anita nih mau masakin saya remis. Warna cangkang yang sama dengan warna pasir dan ukurannya yang relatif kecil membuat saya harus jeli nih untuk melihat remis untuk diambil. Beberapa pantai yang masih alami, yang belum tercemar ya Mbak ya. Tercemar itu ada, tapi kalau yang udah tercemar katanya nggak ada. Jadi bagus juga nih, ternyata si remis ini bisa jadi indikasi pantainya udah tercemar apa belum. Jadi kalau memang belum tercemar pasti banyak banget remisnya. Wah, ternyata tidak terlalu sulit nih mencari makanan sehat ini. Hanya dengan menyapu pasir, remis akan muncul ke permukaan. Namun, waktu untuk mengambil remis tidak terlalu lama. Kita hanya dapat memanfaatkan waktu surut air laut untuk mencari remis di pasir. Kalau biasanya kerang-kerang ini kan hidupnya memang di dalam air ya. Jadi kalau si remis ini malah dia naik ke darat. Jadi nggak jauh sih dari si air lautnya. Jadi dia di tempat-tempat yang sedikit agak lembab. Sepertinya mencari remis menjadi salah satu kegiatan yang saya suka. Karena hampir seperti bermain pasir di pantai. Wah, tidak terasa. Hanya sebentar saja, saya, Anita, Dartim, dan Hanafi sudah mengumpulkan remis hampir 1 ember. Dan sepertinya sudah cukup nih untuk diolah menjadi masakan. Penasaran saya, bagaimana rasa kerang yang jika dilihat lebih mirip dengan kacang ini? Tadi kita udah ngambil remisnya nih. Sekarang kita mau masaknya nih. Jadi Mbak Anita mau masakin saya 2 masakan, bener Mbak? Iya, Oh, 2 masakan. 2 masakan. Yang satu simpel banget, katanya cuma main rebus-rebus aja. Yang satu agak sedikit istimewa nih. Yang istimewa nanti dulu, kita mau yang simpel dulu ya Mbak ya? Iya. Wah, masakan pertama simpel banget nih. Bumbunya hanya bawang putih dan garam saja. Dan direbus bersama remisnya. Wah, penasaran saya rasanya seperti apa? Menurut beberapa orang, remis dipercaya dapat menambah stamina orang yang memakannya. Wah, kalau gitu saya harus makan banyak nih. Ini nggak lama ya Mbak? Enggak, Berapa menit? 2 menit sudah matang. 2 menit udah matang? Sudah matang. Oh. Setelah terlihat cangkang dari remis mulai terbuka, itu pertanda remis sudah matang dan siap disantap. Mantap! Ini dia. Masakan pertama cepet banget, singkat banget, terus gampang banget buatnya. Cuman bumbunya cuman bawang putih doang aja. sama garam. Wih, ini udah jadi masakan pertama. Kita mau masak yang kedua. Ya, Nah, yang kedua apa nih Mbak? Yang kedua kita buat remis saus tiram. Remis saus tiram. Oke, ini kita taruh dulu ya. Wah, walau sama simpelnya dari masakan pertama, tapi kali ini bumbu yang digunakan cukup banyak. Bawang putih, bawang merah, serta cabai menjadi bumbu dasar masakan yang kedua. Setelah bumbu siap, saatnya memasak. Tumis semua bumbu menjadi satu di dalam wajan. Setelah air mendidih, remis pun dimasukkan. Wangi masakan membuat perut saya lapar. Selain untuk menambah stamina, remis juga berhasil untuk memperlancar jalannya darah, mencegah katarak, mencegah penuaan dini, hingga pencegah kanker. Wah, walau kecil tapi manfaatnya besar ya. Oke, tidak perlu lama, masakan kedua siap dihidangkan. Oke. Menu yang kedua nih. Remis. Remis. Saus tiram. Saus tiram ala Mbak Anita. Mancing Mania? Mantap. Wah, saatnya mau manggil yang lain nih. Walau cuaca kurang bersahabat, tapi menikmati makanan dengan sahabat baru sungguh mengasyikan.
Mancing mania, mantap. Nah, ini saya mau giot aku ikan kerapu. Wah. Ouch, sorry. Seperti biasa saya foto dulu. Oke. Terus foto udah, baru kita mulai tintain seperti biasa. Kita juga pakai tinta yang nggak berbahaya ya. Tinta yang diberikan ke badan ikan pun tidak boleh terlalu tebal atau terlalu tipis. Ini agar kertas tidak rusak. Harus searah, karena kalau enggak sisiknya keangkat. Tempelin ya. Saat menempelkan kertas, kita juga tidak bisa sembarangan. Oke, pelan-pelan ya Bang. Saya dulu. Hal ini karena kerapu memiliki kulit yang keras dan tajam, sehingga dapat membuat kertas robek. Selain itu, bentuk badan kerapu yang membulat di bagian tengah juga agak sulit ditempelkan pada kertas. Makanya, meski diurut sedikit-sedikit nih, biar ukuran ikan asli dan gambarnya tetap presisi. 1, 2, 3. Oke Bang, angkat dari situ Bang. Agak. Well, ini dia hasilnya. Grouper Gyotaku. Mantap. Ini dia. Saya akan buktikan nih kalau ikannya aman buat dikonsumsi. Tapi sebelumnya Dodi saya kasih kerjaan dulu nih untuk bersihin ikannya. Maaf ya Bang. Wah, sepertinya ikannya sudah selesai dibersihkan nih. Oke, sesuai janji saya akan membuat ikan kerapu menjadi makanan spesial yang sehat. Bahannya pun cukup mudah didapat. Hanya perlu siapkan bawang merah, serai, cabai, jeruk limau, serta minyak kelapa. Kemudian campur potongan bawang merah, serai dan cabai dan ikan di dalam wadah. Tenang, semua jenis ikan termasuk kerapu, kalau yang masih segar kayak gini, gak amis sama sekali kok. Makanya cocok banget kalau dijadikan makanan semi sushi seperti ini. Letakkan campuran potongan ikan dan campuran bumbu di atas daun selada. Nah, sudah siap dinikmati deh. Gampang kan? Walau nggak ada api, siapa bilang nggak bisa menikmati ikan segar? Mantap! Kita coba ya Bang Jab. Yakin. Mantap. Mantap. Mancimannya? Mantap.